Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat embryo semuanya. Oke, jumpa lagi kita sekarang bahas paket yang terakhir, paket yang kelima. Yang harusnya ini kalau kita bahas normal ini akan sangat panjang lebar. Ya, kenapa panjang lebar? Karena topiknya ini adalah topik mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan belajar tentang berbagai macam makhluk hidup. Bahkan kita juga akan bahas mengenai makhluk yang bisa mempunyai ciri makhluk hidup, sekaligus dia juga punya ciri benda mati. Apakah itu? Yang lagi hit sekarang ya tentunya ya, virus. Oke, nah sebelum kita lanjut, pastikan dulu sahabat, yang pertama adalah siapin bukunya, jangan sampai menyimak dengan tidak sambil melihat buku karena akan bingung. Kemudian berikutnya adalah untuk paket yang kelima khusus, sahabat harus baca dulu catatan pengantar di bab yang tercantum di sini, karena itu materi minimal yang wajib ada di kepala sahabat semua sebelum kita bahas. Jadi jangan sampai nanti bingung ya apa yang kita bahas hari ini, apa yang saya omongin itu apa maksudnya. Jadi stop dulu videonya, pastikan baca sampai selesai sekilas saja, tidak usah lama-lama, nggak masalah. Nanti berikutnya simak pembahasan yang berikut ini. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Oke, saya akan langsung dari soal, tapi pastikan dulu bagi yang belum membaca catatan pengantar, stop dulu, baca dulu ya. Oke, kemudian lebih bagus lagi setelah nanti kita bahas topiknya selesai, cari materi-materi yang lain, karena ini harusnya banyak sekali. Jadi karena keterbatasan waktu tentunya nggak bisa panjang lebar melalui sini ya. Oke, jadi nanti di lain kesempatan. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Oke. Ya, di soal nomor 1 di sini adalah menanyakan betulkah pernyataan yang menyatakan bahwa virus flu burung menyebabkan penyakit pada manusia itu dapat dianggap sebagai sel hidup. Nah, jadi pokok pertanyaannya adalah apakah virus itu sel? Nah, oke, kalau kita lihat ciri-cirinya, virus itu punya ciri makhluk hidup. Sekaligus juga virus punya ciri benda mati. Oke. Jadi artinya memang agak bingung ya. Bahkan ada yang menyebutnya peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Jadi kalau masih bingung gambaran kira-kira cara kerja virus, sahabat bisa ingat ke virus komputer. Kalau di flash disk di sana ada virusnya, artinya selama flash disk itu tidak connect ke sistem komputer yang hidup, virus tadi kayak benda mati, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Tapi ketika dia connect ke program komputer, nah di sanalah baru dia akan aktif memperbanyak diri, melakukan perintah-perintah tertentu. Jadi artinya memang seperti itu ya gambarannya. Makanya kenapa program di komputer yang tidak diinginkan tersebut disebut sebagai virus. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Nah, ciri makhluk hidupnya yaitu virus dapat bereplikasi. Virus saat melakukan replikasi itu pada intinya adalah, pada prinsipnya virus tersebut sebenarnya sedang melakukan perkembangbiakan, melakukan reproduksi. Oke, ciri benda matinya macam-macam. Misalnya virus yang pertama adalah virus tidak punya organel sel. Virus tidak punya. Virus tidak bisa melakukan metabolisme secara mandiri dalam tubuh. Kemudian virus itu sendiri juga disebut sebagai benda mati karena mampu mengkristal. Jadi seolah-olah seperti benda mati biasa, ya, dapat mengkristal. Nah, dari sekian ciri tersebut berarti kita simpulkan virus adalah, kalau kita bilang makhluk hidup, tetap makhluk hidup yang aseluler. Jadi makhluk hidup yang dia bukan sel. Karena alasan dia disebut bukan sel adalah yang pertama, pembungkus. Pembungkus dari sebuah sel dikatakan sebagai membran sel, di mana kita tahu membran sel komponen utamanya adalah dua lapis molekul fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Jadi komponen utamanya molekul fosfat dan lemak. Sedangkan di virus pembungkusnya itu disebut sebagai kapsid, yang mana kapsid ini struktur utamanya adalah molekul protein. Oke. Kemudian alasan aseluler berikutnya adalah virus tanpa organel sel. Jadi tidak punya kelengkapan organel
seperti sel pada umumnya, dia tidak punya ribosom, tidak punya mitokondria, endoplasma dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu ya, kita bisa simpulkan virus bukan sel. Berarti salah pernyataannya. Alasannya, virus flu burung mengandung bahan protein dan asam nukleat. Virus sendiri pembungkusnya berupa kapsid, yang mana bahan dasarnya adalah protein. Berarti betul. Kita cek komponen pernyataan di sana, selain mengandung protein, mengandung juga asam nukleat. Nah, virus dapat melakukan reproduksi, dapat berkembang biak, karena memang ini punya materi genetik atau kita sebut sebagai asam nukleat. Bisa berupa molekul DNA, bisa berupa molekul RNA. Seperti virus corona yang sedang hits ya. Oke, materi genetiknya RNA. Oke, jadi pernyataan nomor 1, jawaban nomor 1 yang tepat di sana adalah D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2, bakteri dan virus merupakan organisme yang tergolong monera. Oke, karena bukan makhluk hidup, jadi virus tidak masuk ke dalam klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Jadi di sini virus bukan anggota dari kingdom monera. Jadi kalau kita uraikan tentang kingdom makhluk hidup, di sini kita bahas menggunakan klasifikasi 5 dunia. Kingdom paling sederhana adalah kingdom monera. Dan saya yakin di kelas saya sering mengulang-ulang ini ya. Jadi artinya ini memang basic yang benar-benar sahabat harus persis tahu. Kalau nanti ada yang lupa harus ulang lagi. Cek lagi catatan sebelumnya. Monera, rotista, kemudian fungi, lantai, dan animalia. Di mana anggota monera sendiri kelompok utamanya ada 2, yaitu kelompok bakteri, satu lagi kelompok alga biru. Oke, ciri utama dari monera keduanya adalah bersifat prokaryotik, tidak punya membran inti. Semua kingdom yang lain punya kecuali kingdom monera. Oke, jadi artinya pernyataannya salah. Kita lanjutkan pernyataan berikutnya. Di pernyataan berikutnya di sini dikatakan bahwa bakteri dan virus tubuhnya terdiri atas satu sel yang bersifat prokaryotik. Sekali lagi, bakteri tidak masuk ke dalam kingdom monera. Berarti salah. Artinya kedua pernyataan ini kita bisa simpulkan keduanya salah. Jadi sahabat bisa simpulkan sendiri, jawabannya di sini adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Di soal nomor 3 di sini diminta pernyataan yang benar mengenai bakteriofag atau bakteriofage. Nah, ini memang agak cukup menjebak bagi sahabat yang tidak persis tahu istilah bakteriofag, bakteriofage gitu ya. Ini akan menyangka ini adalah kelompok bakteri. Padahal justru bakteriofage adalah nama dari kelompok virus. Yang mana virus tersebut dia akan menginfeksi bakteri. Jadi letak jebakan soalnya di sana adalah dari istilah yang kalau kita nggak tahu persis bisa dipastikan akan terjebak. Jadi kesimpulannya diulang lagi, bakteriofage adalah kelompok virus justru, bukan kelompok bakteri. Jadi pernyataan yang tepat di sana adalah 2 dan 4. Untuk yang 1 dan 3-nya di sana terbalik ya. Oke, jadi kesimpulannya jawaban yang tepat di sana nomor 3 adalah jawabannya C. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 4. Oke. Di soal nomor 4 di sini ditanyakan beberapa jenis penyakit yang diakibatkan oleh bakteri. Kita lihat. Yang pertama TBC, tuberkulosis. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nanti bisa disimpulkan Mycobacterium tuberculosis adalah kelompok bakteri. Sifilis atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut juga dengan raja singa ya. Sifilis sendiri penyebabnya adalah Treponema pallidum. Apakah ini kelompok bakteri? Masih bakteri juga ya. Oke, kemudian gonore. Penyebabnya adalah Neisseria gonore.
Nah, pelajaran dari sini adalah kita harus mengikuti perkembangan ya. Artinya ketika ada sebuah berita tentang penyakit segala macam jangan diabaikan, tapi kita cari tahu. Ya karena seringkali soal-soal biologi itu soal-soal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga, jadi jangan sampai tidak tahu ya. Oke, ini tiga-tiganya kelompok bakteri. Berikutnya flu. Nah, flu sendiri yang lagi marak ya. Oke, jelas flu penyebabnya adalah virus influenza. Oke, jadi bisa kita simpulkan yang betul nomor 4 adalah A. Kita lanjut berikutnya soal nomor 5. Nah, ada serangkaian ciri di sana. Yang ditanyakan di sana adalah sel bakteri memiliki organel. Bakteri sendiri di soal nomor 2 disebutkan dia adalah salah satu anggota dari kingdom Monera. Berarti kita cek di sana Monera, ciri yang pasti di sana adalah yang pertama bersifat prokaryotik, tidak punya membran inti. Oke, berarti kalau kita simpulkan di sana, kalau bahan intinya materi genetiknya punya ya, bahkan virus pun juga punya materi genetik, punya asal nukleat, sehingga bakteri juga punya. Nah, bakteri sendiri ini berarti masuk dalam kingdom makhluk hidup yang dianggap sederhana. Alasan sederhananya kita rangkum di sini ya. Tadi yang pertama adalah dia bersifat prokaryotik. Prokaryotik bisa diartikan sebagai tidak punya karyoteka atau membran inti. Oke, di kelas saya pernah menguraikan ya apa arti kata karyoteka. Oke, kemudian berikutnya cirinya adalah bakteri ini adalah sel yang masih dianggap sederhana. Kesimpulan yang kalau sederhana artinya dia tidak punya organel yang cukup kompleks, yang berukuran besar, gitu ya. Nah, jadi saya kasih tanda minus di sini. Kelompok bakteri tidak akan punya retikulum endoplasma, ukurannya besar ya, kompleks juga. Kemudian berikutnya yang mirip bentuknya dengan RE adalah badan Golgi. Berikutnya tidak punya juga organel yang berukuran besar juga, yaitu mitokondria. Jadi tips dari saya adalah mengingat ciri bakteri dengan kata sederhana. Artinya sederhana bermakna membran inti tidak punya, organel yang kompleks juga tidak punya. Sini ya. Oke, sehingga yang betul di sana jawabannya adalah 1 dan 3. Di optionnya 2 dan 3 itu adalah E. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 di sana ada mikroorganisme X, Y, dan Z. Oke, kita diminta mengidentifikasi X, Y, dan Z ini adalah kelompok-kelompok mikroorganisme yang mempunyai ciri hidup apa gitu ya. Oke, kita cek yang pertama. Yang X itu tumbuh pada ikan asin kering. Artinya di sana ikan asin kering, ada kata-kata kadar garamnya tinggi. Ya, oke, kemudian ada bermakna juga. Nah, kita uraikan ya satu-satu ya. X tadi tumbuh pada ikan asin kering. Ikan asin, artinya kalau asin berarti menunjukkan bahwa dia bisa di kadar garam yang cukup tinggi. Disebut juga dengan bakteri halogen ya. Ini kaitannya dengan yang hidup di tempat yang kadar garamnya tinggi. Kemudian berikutnya kering, artinya dia menyukai tempat kering. Kita sebut sebagai bakteri xerophil. Oke, kemudian berikutnya juga di sana tumbuh baik pada suhu 60 derajat Celcius. Ini dikonfirmasi lagi ya. Jadi selain ikan asin kering, tumbuh baik pada suhu 60 derajat. Jadi berdasarkan suhunya nanti kelompok bakteri itu dibagi 3 kelompok. Bakteri yang hidup seperti suhu tubuh kebanyakan manusia atau makhluk hidup atau hewan gitu ya. Biasanya antara rentang 30 sampai 37 itu disebut sebagai kelompok bakteri mesofilik atau mesofil. Di bawah 30 itu menyukai suhu yang rendah, kita bisa simpulkannya itu bakteri kelompok sikrofilik atau sikrofil. Kemudian di atas 37-nya dia menyukai suhu tinggi, berarti kita sebut dengan istilah termofil. Jadi untuk yang X di sana termasuk bisa kita sebut sebagai mikroorganisme yang halogen, menyukai halogen atau disebutnya dengan saya ganti ya istilah halogennya jadi istilah halofil karena menyukai tempat yang kadar garamnya tinggi. Xerophil, termofil. Oke. Kemudian untuk yang Y, mikroorganisme Y cirinya adalah anaerob, sudah disebutkan di sana, tumbuh baik pada pH 4,5, berarti pada pH asam atau pada suasana asam, sehingga kita bisa simpulkan sifatnya adalah yang pertama asidofil atau asidofilik dari kata
acid ya. Acid artinya asam. Oke. Acidophilic. Kemudian berikutnya lagi ciri lainnya adalah suhunya 10 derajat. Nah, ini yang saya sebutkan secara lisan tadi ya. Karena dia menyukai suhu yang rendah, kita sebut dengan bakteri psychrophilic atau psychrophil. Kemudian kita beranjak ke yang Z. Yang Z tumbuh baik pada sirup manis, artinya kadar zat larutnya tinggi ya. Oke, menyukai zat yang ada kadar gulanya di sana. Kemudian berikutnya pH-nya di bawah 5, berarti masih sama dengan seperti yang disebutkan oleh Y ya. Di sini disebutkan sebagai tempat asam, berarti acidophilic. Kemudian berikutnya juga suhunya 34. Nah, artinya suhu seperti kebanyakan manusia ya. Sebutnya sebagai mesophilic. Oke. Tapi dari uraian ini jawabannya tepat adalah yang C. Sahabat bisa cross check lagi sih. Kemudian berikutnya kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 di sini ditanyakan apakah persamaan antara bakteri dan alga biru. Jadi tipe soalnya sebenarnya seperti soal nomor 2, cuma muncul di tahun yang berbeda saja. Jadi artinya memang saran dari saya sering latihan soal dari sana sebenarnya akan berputar seputar itu saja ya. Oke. Nomor 7. Mana yang di sini persamaannya? Yang pertama bersifat prokaryotik. Sudah ya dibahas di sini. Jadi yang pertama persamaannya adalah dia prokaryotik. Artinya berarti tidak punya karyotik. Kemudian bereproduksi secara vegetatif. Bakteri bisa membelah diri ya, artinya reproduksi aseksual. Alga biru juga ada yang bisa demikian, ada yang menggunakan yang lain juga ya, kayak misalnya dengan memunculkan tunas gitu ya, itu juga bisa. Jadi artinya bisa bereproduksi secara vegetatif. Kemudian inti selnya tidak berselaput. Artinya berarti kalau inti selnya tidak berselaput, maksudnya adalah prokaryotik juga. Ya, jadi pernyataan nomor 1 sama 3 itu persis sama. Ya. Jadi 1, 2, dan 3 betul. Kita cek yang keempat. Berpigmen vicocyanin. Secara bahasa vicocyanin. Oke, ada kata di sini Vico. Vico itu biasanya merujuk kepada kata pico, artinya adalah alga. Kemudian cyanin, cyan. Kalau sahabat pernah ngisi tinta printer ada kode warna CMY, cyan. Cyan ini pasti warna biru. Jadi artinya ini pigmen warna biru yang khusus dimiliki oleh alga. Jadi ini ciri khas dari kelompok alga biru. Apakah bakteri punya? Bakteri tidak punya. Sehingga nomor 7 jawaban yang tepat di sini adalah A. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 8. Oke, di nomor 8 di sini tanyakan adalah bagian jamur merang yang dapat dimakan berupa. Nah, untuk jamur-jamur yang suka dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, terutama yang berukuran mikroskopis yang terlihat oleh mata gitu ya. Nah, umumnya adalah dia berasal dari kelompok Basidiomycotina. Nah, ini diambil dari kata Basidium ya. Oke. Basidium itu sering disebut juga dengan istilah tubuh buah. Kenapa disebut dengan tubuh buah? Karena memang bagian tubuhnya seringkali dimanfaatkan dimakan atau berukuran besar, makanya disebut dengan tubuh buah. Nah, bagian yang bisa dimakan tadi nanti disebut juga dengan istilahnya basidiokarp. Jadi bagian yang dimakannya itu disebut sebagai basidiokarp. Nanti sahabat bisa latihan soal, cari ada soal tentang lapisan pada buah yang bisa dimakan. Ya, di sana disebutnya mesokarp atau mesokarpium. Di sini juga ada kata basidiokarp. Oke, cek lagi ya pelajari lebih lanjut. Lanjut berikutnya, jadi nomor 8 kita bisa simpulkan sebelum ke soal nomor 9 jawabannya tepat adalah yang B. Kita ke nomor 9. Struktur reproduksi jamur atau fungi, alat utamanya untuk klasifikasi. Nah, di sini ada gambar, sahabat perhatikan baik-baik di sana ya. Oke, jadi pengelompokan jamur, nanti kelompok Basidiomycota, kemudian nanti ada Ascomycota, kemudian nanti ada Zygomycota. Nah,
Ada satu lagi yang nanti belum jelas. Kalau dalam klasifikasi lama disebutnya dengan deuteromycota. Nah, basidiomycota sendiri nanti penghasil sporanya tadi disebut sebagai basidium. Kalau ascomycota nanti bagian yang penghasilnya disebutnya sebagai ascus. Nanti sporanya pun juga disebut sebagai ascospora gitu ya. Nah, kalau zygomycota nanti zygospora gitu ya. Dan ciri khasnya biasanya kalau zygomycota ini umumnya berupa benang. Ya, oke. Nah, biasanya ada bagian yang nanti disebutnya seperti hifa, positif dan negatif nanti di sana. Nah, dari sini pun juga nanti akan bisa sahabat analisis dari kata-kata ini. Jadi nanti memang soal analisis ya, soal seperti hafalan, padahal kita bisa analisis juga akan ketemu jawabannya. Sehingga nomor 1 itu bentuknya seperti periuk ya atau cawan. Ciri khas dari askus itu dalam bahasa lain disebutnya dengan periuk atau cawan atau mangkok ya. Nah, sehingga yang nomor 1 itu merupakan askusnya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah askus yang belum terbuka gitu ya. Jadi 1 sama 4 sama. Kemudian yang nomor 2 itu adalah bagian dari tubuh buah atau basidium. Kemudian yang nomor 3 terlihat ada benang. Nanti ada bagian yang positif, ada bagian yang negatif. Di tengah-tengahnya di sana nanti akan membentuk zigot. Sehingga kesimpulannya itu adalah nomor 3 tersebut kelompok zygomycota. Sehingga jawaban yang tepat di nomor 9 adalah yang B. Silahkan dianalisis. Kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 10. Di nomor 10 di sini dinyatakan lumut kerak mempunyai sifat-sifat. Nah, istilah dalam bahasa Indonesia seringkali menjebak. Jadi istilah lumut kerak seolah-olah ini kelompok lumut, padahal kenyataannya lichen atau tulisannya lichenes ya, itu bukan kelompok lumut. Justru ini adalah makhluk hidup hasil simbiosis. Jadi ada 2 individu yang tinggal bersama membentuk bagian yang kita sebut dengan lumut kerak. Seperti apa? Sahabat bisa cari di sekitar rumah. Di batang-batang pohon ada bercak-bercak warna putih yang ukurannya cukup besar, seperti biasanya mengumpul gitu ya, kayak lingkaran-lingkaran. Nah, itu biasanya adalah lichen atau lumut kerak. Itu catatannya kalau di sekitar rumah sahabat udaranya bersih, karena biasanya ini sudah dijadikan sebagai bioindikator terhadap kondisi udara. Jadi semakin bagus udaranya, lichennya akan berwarna putih. Nah, lichen atau lumut kerak tadi simbiosis antara kelompok alga dan kelompok jamur. Kenapa sih simbiosisnya alga dan jamur? Alga tidak bisa hidup di tempat yang kering gitu ya. Jamur masih lembab tapi agak kering cukup bisa. Jadi nanti alga bertugas untuk fotosintesis, jamur sebagai tempat tinggalnya. Jadi mereka melakukan simbiosis mutualisme ya. Oke, sehingga kesimpulannya nomor 10 kita cek. 1 dapat berupa tumbuhan epifit menempel di batang-batang pohon. Berarti betul ya epifit. Yang kedua merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Merupakan tumbuhan. Nah, istilah ini yang memang agak rancu ya. Karena kalau definisi tumbuhannya adalah kingdom Plantae, jamur sendiri bukan Plantae, tapi kingdom fungi, berarti bukan tumbuhan ya. Oke, jadi kesimpulannya kurang tepat. Nah, meskipun nanti ada perdebatan juga, karena ada yang menganggap ini tumbuhannya bukan maksudnya Plantae, jadi betul gitu ya. Tapi kalau kita bilang tumbuhan, di sini maksudnya ke Plantae, otomatis salah ya. Kemudian 3 merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang, alga atau ganggang, betul. Yang keempat dapat hidup pada batu karang, hidupnya pada makhluk hidup lainnya bukan pada batu karang. Sehingga di sini yang betul adalah 1 dan 3. Kesimpulannya jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor 11. Untuk soal nomor 11 di sini mengenai protozoa. Sambil dibuka nanti kalau lupa lagi di halaman depan atau catatan di bab-bab yang sebelumnya. Protozoa adalah protista mirip hewan. Ya, oke. Kalau untuk protista mirip tumbuhan, alga ya, ini protista mirip hewan. Protozoa. Ingat katanya saja. Proto pertama zoo hewan ya. Jadi di sini protozoa yang diminta adalah organel yang berfungsi sebagai osmoregulasi atau pengaturan kadar air. Oke, osmoregulasi, pengaturan kadar air. Jadi di sana organel apakah yang bisa digunakan sebagai pengaturan kadar air? Cirinya organel tersebut adalah bisa mengembang muterut.
mengembang terus, atau bahasa lainnya berkontraksi. Sehingga sampai di sana tentu sahabat bisa jawab sendiri. Jawaban yang tepat adalah vakuola kontraktil. Demikian ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 di sini masih tentang protozoa. Yang ditanyakan adalah Euglena satu kelompok dengan apakah di sini? Oke. Saya bahas tidak terlampau dari benar-benar dasar ya, dari basic ya, karena cukup panjang kalau diuraikan, jadi sahabat bisa cari-cari tahu dari berbagai literatur mengenai pembagian atau pengelompokan dari protozoa. Saya hanya bahas secara sekilas. Jadi protozoa itu disebut sebagai protista mirip hewan karena ciri utamanya dekat dengan hewan, yaitu bisa bergerak pindah tempat, sehingga pengelompokan dari protozoa pun nanti akan didasarkan kepada alat gerak. Ya, oke. Jadi kuncinya di sana, biar nggak lupa. Hewan itu ciri khasnya adalah bergerak aktif atau bergerak pindah tempat, sehingga pengelompokan protozoa pun dari alat gerak. Ada yang alat geraknya berupa silia atau rambut getah, ya. Oke, rambut getah di seluruh permukaan tubuhnya dalam rambut halus, sehingga tadi kelompok dikenalnya dengan kelompok ciliata. Nanti ada yang berupa flagel. Flagel kalau di bahasa Indonesia kan artinya bisa disebut juga dengan bulu cambuk, maksudnya cambuk berarti jumlahnya satu tapi panjang, tidak seperti silia yang jumlahnya banyak tapi pendek-pendek. Nah, nanti kelompoknya disebut sebagai flagellata. Yang di soal di sini ditanyakan adalah kelompok flagellata ya. Oke, kemudian berikutnya saya lanjutkan dulu sekilas lagi. Nanti ada kelompok yang dia kakinya semu, jadi menggunakan kaki semu atau pseudopodia, kaki semu. Nanti kelompoknya disebut sebagai rhizopoda. Nah, satu lagi ada yang tidak punya alat gerak dan dia parasit, yaitu sporozoa. Oke, sporozoa ini tidak punya alat gerak. Alat geraknya tidak ada. Sedangkan tinggal dibalik saja ya. Oke, jadi nggak ada alat geraknya. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ada mengenai penyakit malaria ya. Penyakit malaria itu penyebabnya adalah kelompok sporozoa, berbagai macam plasmodium. Silakan direview lagi. Nah, di nomor 12 berarti kita cari di sini manakah yang masih satu kelompok dengan kelompok flagellata di sini ya. Oke, kita cari manakah yang masih flagellata. Stentor itu bentuknya nanti bisa sambil di searching juga kalau bingung, seperti trompet dengan bagian lonceng ya, seperti lonceng. Nanti ada rambut-rambut halusnya juga, berarti jelas kelompok ciliata. Kemudian paramecium bentuknya seperti telapak kaki, di permukaan tubuhnya pun juga pinggir-pinggirnya ada silianya, berarti ini masih ciliata. Plasmodium sudah kita singgung di option yang D, itu adalah sporozoa ya, yang parasit. Amuba saya yakin pasti pernah lihat atau pernah lihat gambar di buku gitu ya, yang bisa berubah-ubah bentuknya, berarti kaki semu ya, berarti kelompok rhizopoda. Jadi di sana yang satu kelompok dengan Euglena adalah Trypanosoma, sama-sama menggunakan flagel, sehingga kelompok flagellata. Jadi jawabannya tepat di sana adalah C. Nah, lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan nanti dipelajari lagi. Ini harusnya pembahasannya panjang lebar, cuma keterbatasan ya. Jadi artinya nanti silakan digali lagi, diperluas lagi. Oke, jadi kita akan lanjutkan pada part yang berikutnya.